Kali ini aku mau bikin shiny brownies yang fudgy atau tidaknya itu bisa dipilih. Aku akan kasih tips lengkap seputar sukses bikin shiny browniesnya, juga penggunaan loyang sekat yang ada cerita lucu di balik ini. Jadi tonton sampai selesai ya. Hai semua, balik lagi di channel ini Menurut Islamia Muksin. Kali ini kita mau bikin shiny brownies. Ini hal penting dalam pembuatan brownies, yaitu dark cooking coklatnya. Pilih yang bagus, kemudian kita tim double bowl seperti ini. Lalu kemudian masukkan menteganya. Ini tadi aku masukin dari kanan, dari kiri, itu kepanasan ceritanya dari bawah uap air mendidihnya itu. Lalu kemudian setelah dimasukkan menteganya, kita aduk-aduk dulu, walaupun belum meleleh semua tapi sekedar rata aja. Kemudian aku mau masukin minyak sayurnya. Di sini setelah aku masukkan minyaknya, kemudian aku matikan apinya. Jadi dilelehinnya cukup dengan air panas di bagian bawahnya itu yang sudah mendidih sedari tadi. Dan kemudian ini setelah cukup leleh aku angkat, walaupun terlihat butter yang masih ada beberapa titik menggumpal, tapi itu akan larut sendiri karena wadahnya juga masih panas dong. Di sini ada gula pasir yang aku haluskan di blender halus. Lalu kemudian aku siapkan wadah dan aku siap mixing 3 butir telur aja, ini ukuran kecil. Lalu kemudian aku mau mix bersama dengan gula pasir yang tadi aku haluskan menggunakan dry mill blender gitu ya. Ini sebaiknya halus banget aja, karena kunci dari shiny brownies itu gula yang larut di dalam kocokan telur ini. Jadi pastiin gulanya udah bener-bener larut saat mengaduk bersama telur kayak gini. Dan kalau aku suka aku tes aja gitu, aku pegang masih ada nggak yang berasa seperti gula yang belum larut. Kalau udah nggak ada, udah larut semua dan siap untuk ditambahkan dengan di sisi yang tadi udah kita sisihkan ya setelah diangkat, dan dia udah lebih hangat aja. Ini nggak panas ya, hangat aja, masukkan. Lalu kemudian aduk cepat, ratain. Nanti dia teksturnya akan lebih berat. Baru kemudian setelah rata aku mau tambahin bahan keringnya. Ini tinggal 2 bahan lagi aja, yaitu tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Lalu aku mau masukin sambil diayak. Boleh bertahap, separuh-separuh dulu, tapi ini aku sekalian ya aku masukin ya. Lalu kemudian aku juga masukin coklat bubuk. Aku merek Van Houten, dan boleh pakai merek favorit lainnya. Semakin enak kualitas coklatnya, semakin baik, akan semakin enak pula browniesnya. Setelah diayak gini rata habis, baru kita aduk lagi. Ini cukup menggunakan whisk aja, nggak usah pakai mixer ya. Ini diaduk pelan-pelan, tapi dia bakal berat banget. Pastiin whisknya itu cukup tangguh ya, karena bayi-bayi patah. Dan kemudian ini setelah dia nanti rata, siap untuk dituang ke loyangnya. Ini support ke loyang, kok support sih ya, pokoknya rekomendasi loyangnya untuk resep ini adalah 30x10 loyang panjang khas brownies, atau saya pakai loyang persegi, loyang sekat 20x20. Ini kurang lebih teksturnya akan seperti ini. Kemudian aku mau oles loyangnya. Di tahap ini boleh kita sambil manasin oven ya. Di sini aku oles sedikit aja pakai margarin loyangnya, supaya bagian sisi lain keke tidak menempel, juga untuk nempelin baking papernya. Lalu kemudian aku pakai baking paper. Pastiin ini benar-benar baking paper, bukan kertas roti. Kalau baking paper tuh enak, jadi dia bisa dipakai berulang gitu ya, dan dia jauh lebih licin dibanding kertas roti. Terus kemudian kalau nggak ada baking paper ya boleh juga sih pakai kertas roti. Oh ya, jangan lupa sekatnya ini mau aku oles juga.
Dan kisah lucu di balik sekat ini aku baru tahu loh. Sampai waktu aku ngoles ini aku nggak tahu kalau sekat ini ternyata bisa dibongkar pasang gitu. Aku sering lihat orang-orang pakai sekat dan bisa dibongkar pasang. Cuman aku pikir oh punyaku mah nggak bisa gitu ya. Ternyata bisa woi, dan aku sering banget, bukan sering banget pakai ya. Tapi aku pernah ngerusakin cake gara-gara aku nggak tahu kalau sekatnya ini bisa dicopotin satu-satu. Ya udahlah ya, itu nasib. Balik lagi ke adonannya. Kemudian ini sudah cukup, aku mau tuang adonan browniesnya ke loyangnya. Terus kemudian setelah dituang rata, aku mau ratain lagi dengan cara setelah dituang habis ya, ini pastiin bersih dan habis agar komposisinya pas, jumlah cake-nya jadi pas juga dengan ukuran loyangnya. Cara ngeratainnya aku nggak pakai spatula tapi loyangnya aja yang aku gerakan ke kanan ke kiri agar bagian pojok-pojokannya itu terisi dengan adonan kayak gini kurang lebihnya. Dan bisa dilihat ya tekstur bagian atasnya tuh udah kayak shiny gitu. Nah saat ini kita pasang sekatnya. Sampai sini juga aku belum tahu sekat aku bisa dibongkar. Terus kemudian aku pasang dan siap aku tabur-tabur dengan toppingnya. Toppingnya bebas, mau apa aja boleh. Dan saat menabur topping ini pastiin didiamkan dulu sekitar beberapa menit sampai bagian atas itu terlihat seperti berkulit gitu ya. Jadi nanti toppingnya nggak terlalu tenggelam banget. Setelah ini siap untuk kita panggang. Jadi ini ada proses ngediemin dulu ya, dari setelah tuang nggak langsung dipanggang, diemin sekitar 10 menitan lah gitu sambil menunggu ditabur topping dan bagian atasnya sedikit berkulit gitu. Tahap awal aku panggang di suhu 180 derajat api bawah aja, lamanya sekitar 20 menit, atau untuk oven yang kurang panas bisa di 200 derajat. Kemudian aku lanjut panggang 15 menit di 150 derajat api atas bawah. Nah, kalau teman-teman suka dengan tekstur brownies yang agak sedikit basah di bagian dalamnya, saat melakukan tes tusuk itu pastiin tusukannya ada nempel adonan. Tapi kalau suka yang matang sempurna, pastiin pada saat tes tusuk itu tusukannya bersih gitu. Nah ini dia yang udah matang, tinggal dikeluarin aja, lalu diamkan dulu sampai dia lebih hangat, jangan panas apalagi jangan juga dingin. Jadi saat mencopot sekatnya ini, dan aku baru tahu di sini saat aku copot lah kok bisa copot satu doang gitu. Oh ternyata ini memang bisa dibongkar juga sekatnya. Ya sudahlah, baru tahu. Dan dengan bisa dibongkarnya sekat ini satu persatu sehingga meminimalisir rusaknya brownies ini atau cake lain yang menggunakan loyang sekat ini juga. Dan setelah itu kita bisa sajikan langsung di piring saja, atau mau ditaruh di cooling rack atau mau simpan di box. Ini gunanya baking paper yang dilebihkan di pinggirnya itu seperti ini untuk ngangkat browniesnya agar dia tetap stay bagus kayak gini. Gimana? Cukup jelas ya, ini bisa dilihat tekstur bagian dalam ini enak banget, teksturnya pas, rasanya pas juga, nggak terlalu kemanisan dan coklat banget tentu aja. Yang kurang jelas seputar shiny crust-nya silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Kalau kebaca insya Allah aku bales. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.